berkas akan masuk ke Pengadilan Negeri Medan. Karena itu, terima kasih untuk Medan punya cerita hari ini, ditambah juga dengan adanya hadir Pak Safwan. Kenapa? Kita berterima kasih supaya ini ada peringatan lagi dari notifikasi itu. Kalau bisa, Bang Is, satu kali lagi nanti ada kita dan ada tim kuasa hukum lah. Supaya di kita itu kan materi substansi. Apa yang dimaksud dengan dia telah merusak Lapangan Merdeka sebagai cagar budaya yang telah dia tetapkan itu pada tahun 2022 yang lalu gitu. Dan bagaimana ini juga oleh tim kuasa hukum bahwa dia sudah melakukan perbuatan hukum. Kami nggak mau masuk ke pidana, Bang. Kami nggak mau masuk petun. Kami masuk tetap kepada kebijakan nih. Supaya kebijakan dia ini diarahkan pada undang-undang cagar budaya yang inginkan gitu loh. Bukan koalisi yang inginkan. Koalisi mempelajari undang-undang, mempelajari regulasi itu, mempelajari apa yang dimaksud dengan pelestarian, apa itu kota pusaka. Ini dia yang mengeluarkan regulasi, pemerintah mengeluarkan undang-undang, Pemko Medan mengeluarkan perda, Pemko Medan menerbitkan SK penerbitan, tetapi ini semua di atas kertas. Kenyataannya dia melawan atau melanggar sendiri apa yang sudah dia tetapkan gitu loh, atau dia yang telah susun regulasi itu gitu. Nah, ini persoalannya Bang Kalis. Jadi di sini kita tadi sudah menyampaikan kan di sesi yang sebelumnya, kita kan sudah sebenarnya mengangkat tentang Lapangan Merdeka ini oleh Medan punya cerita. Apa-apa sebenarnya persoalan-persoalan yang sudah terjadi di Lapangan Merdeka ini. Iya kan? Indikasinya indikasi kerusakan-kerusakan apa yang telah dilakukan oleh Pak Wali Kota terhadap Lapangan Merdeka. Kan begitu. Kita sudah tahu Pak Kalis, bahwa Lapangan Merdeka, elemen-elemen apa saja yang dimaksud dengan cagar budaya, itu masih dia sembunyikan. Kita nggak bisa nanti debatable di sini. Dia harus kasih dulu sama publik. Ini loh yang kami maksudkan dengan Lapangan Merdeka itu sebagai cagar budaya. Maka ketika kami melakukan pengembangan atau ketika kami melakukan intervensi atas nama adaptasi maupun revitalisasi, kita ngerti. Kita bisa tahu, kita bisa dialog. Ini kan dia sembunyikan terus. Di DPR sampai pada RDP yang kedua kemarin, tanggal 21 Maret kemarin, kita tetap masih meminta, Pak pimpinan sidang, ada di situ Pak Kadisnya, Kadis PKP CKTR sekarang namanya, per tahun 2022, Pak Endar Sultan Lubis. Kalau memang ini Pak Wali atau Pemko, ini revitalisasi ini adalah untuk kebaikan Kota Medan. Bukan keinginan sepihak saja oleh Pak Wali. Kenapa kita nggak bisa atau bolehkah kita mendapatkan itu berkas kajiannya? Kan setiap proyek harus ada kajian, Bang. KAK-nya, kerangka acuan kerjanya, program ruangnya, desain detail engineering-nya, RAP-nya. RAP-nya nggak usah detail. Yang 413 miliar itu, yang dipecah menjadi 3 tahun anggaran ini, kan tahun kemarin itu 100 miliar tuh. Ya kan? Tahun ini 300 miliar nanti masuk. Atau 200. Nanti tahun depan tambah lagi untuk finishingnya sampai Juli 2024. Kita boleh nggak mendapatkannya, kita bilang. DPR aja Bang Kalis, sama kayak kemarin, jawab yang waktu kasus Menkyu. Nggak berani belum. Nggak berani jawab. Kita terus kejar, kapan bisa? Supaya mereka jangan bilang, kami Pemko ini nggak merusak katanya. Masa pakai lisan ngomongnya? Kami nggak merusak katanya. Jadi kan kita kan kayak kucing-kucingan gitu loh. Nggak merusak, kasih dokumen di apanya, desainnya, rancangannya, biar kita tunjukkan. Tapi aku kok jadi sedih mendengar cerita si Miduk ini ya. Sedih aku, karena begini,
kita kan tahu dalam membangun suatu tempat itu kan kita harus ada blueprint, ya, harus ada gambar cetak birunya akan jadi apa ini nanti, gitu ya. Ya, Yang mau ku tegaskan, apakah memang kita tidak pernah mendapat akan jadi apa nanti itu? ya. Atasnya, bawahnya akan jadi apa? Kan harusnya ada gambar. Itu sama sekali nggak pernah dikasih, tidak pernah diketahui publik. Di RDB pertama, desain itu sudah dikasih fotokopinya. Tetapi Bang, ini tidak bisa kita lihat kalau dokumen yang lainnya disertakan. Apa itu? Abang tahu mau belanja, itu kan ada daftar belanja. Nama-namanya ditulis, apa saja yang mau kita belanjakan. Dan berapa kemampuan pembiayaannya. Kita kan harus lihat kalau kita mau mendialogkan itu kan item-item ini supaya kita peroleh. Dia hanya masih kasih ini gambar, tapi gambar ini dibuat, ini kan ada dasarnya. Dasarnya apa? Kerangka acuan kerja. Dasarnya lagi apa? Ada program ruang. Di atas semuanya itu sebelumnya apa? Ada kajiannya. Dokumen inilah yang kita minta. Dan dia sampai kini belum kasih ini dokumen ini. Karena visibility study yang sudah disampaikan koalisi, ya, apakah kajian tentang secara menyeluruh Mebidangro ini. Kan tadi hubungan transportasi, tadi kan public transport ini kan tidak mungkin hanya Medan. Ada kaitannya dengan Mebidangro pasti. Ya kan? Yang dimaksud di situ Medan atau Lapangan Merdeka sebagai transit oriented development-nya apa itu? Di situ kan katanya titik pemberhentian nanti, Bang. Ya kan? Di Lapangan Merdeka itu stasiun itu loh, Bang. Nah, ini kan harus dikasih supaya kita bisa berdialog berdasarkan rancangan dan perencanaan yang ada. Kalau ini sekarang kita ini kan nanti menafsir-nafsir. Kita debatable tapi tidak ada pedoman acuan apa yang kita cakapkan atau diskusikan gitu loh. Jadi kalau aku tengok daripada apa ini kan kita perbedaan dengan pihak wali kota atau pemerintah kota itu adalah mengenai feasibility study. Ya, di situ keinginan daripada koalisi masyarakat itu justru menghendaki supaya nanti dalam perbincangan ada kelengkapan data-data. Ini artinya kalau menurut pandangan aku, persepsi aku, ya boleh saja Lapangan Merdeka itu dibangun. Boleh saja Lapangan Merdeka itu mau diolah bagaimana. Asal ada data-datanya. Sedangkan dalam persepsi aku, kalau namanya cagar budaya Lapangan Merdeka mau kita kembalikan kepada asalnya. Apapun tidak ada boleh bangun di sana. Jadi tak usah kita bicara feasibility study ataupun apa. Dan pihak wali kota pun merasa bahwa tak perlu dikasih makilian. Karena ini kan yang kita tuntut itu kan sebenarnya boleh nggak dibangun apa-apa di atas itu. Itu menurut aku barangkali, Mido. Bang, pertama tadi Bang Jaya akhirnya menduga Pak Wali ini kayaknya jadi pemilik wali kota ini, kota Medan ini gitu. Iya. Kenapa? Karena kebijakan-kebijakan yang dia lakukan sejak tahun pertama sampai jalan tahun ketiga ini kok bisa meresahkan kita. Berarti ini kan dia tidak menyampaikan apa-apa yang dia lakukan ini dan masyarakat berterima gitu intinya dulu Bang ya. Lalu nanti aku masuk kepada poin tentang lapangan revitalisasi Lapangan Merdeka ini. Ini kan konteksnya ini nggak opini lagi Bang. Kita real ini udah. Kita real mengikuti, kita real berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait, kita datangin, tidak ada. Ini besok dengan KSP Bang. Zoom. Dengan kepala staf kantor kepala staf kepresidenan deputi 2. Iya kan besok Bang. Iya kan? Artinya kita kan membangun percakapan komunikasi ke semua lembaga-lembaga kepada Bang Apyadi dengan ombudsman supaya tolonglah konfirmasi kalau dia Pak Wali melihat koalisi ini enggan karena nengok mungkin tampang kita ya. Abang kan lihat nih tampang Pak Burhan, tampangku, tampang Bang Jaya ini ya kan. Apakah lebih menakutkan daripada tampang yang lain ya kan? Ah, udah. Deketin lah sama, kenapa kemarin dia mau ke Ori, sekarang Ori nggak mau bercakap dengan dia? Untuk memediasi, untuk menjebatani, ini suara-suara koalisi ini kok masih terus ada bunyi ke permukaan dan
masyarakat kompom. Bang, 8 konten kita Bang, itu ribuan-ribuan Bang, yang lihat dan like, dan komen. Itu bisa kita nanti rekap. Ini mulai hari ini anak-anak Unimed Sejarah buat petisi karena mereka seminar tentang revitalisasi ini hari Sabtu supaya memastikan kepada Pak Wali ini bukan hanya suara satu orang. Ini sudah banyak para ahli yang kasih komentar dan itu semua catatannya kita rekap. Ini kan sementara dia hanya bilangkan ini kita sudah ada tim ahli cagar budaya di dalam, sudah ada. Tetapi dia tidak pernah berani buka, ayo coba bukalah. Ya. Gitu loh. Ya, Ini kan namanya kayak Alex Cendol. Dia kayak main kucing-kucingan kayak ini gitu loh. Nggak mau, bahkan ya ini koalisi ini siapa katanya Pak Kadis Bang. Abang kurasa dekat kali dengan Pak Endar ini. Ini Pak Endar ini baru masuk ke Medan atau enggak mana nih, enggak kenal sama koalisi. Itu kan dia memalukan diri dia sendiri aja itu. Dia yang baru datang dari Kabupaten Deli Serdang ini. Dia enggak mengenali siapa-siapa di Medan ini ya kan? Begini, Bang Zari, kalau kita misalnya mau bangun kota ini dengan uang sendiri, ini kan uang sendiri lah ya, itu pun harus ikut aturan, Pak. Iya kan? Harus ikut aturan ya, paling tidak ya BMB segala macam. Iya kan? Ini udah pakai uang rakyat, membuat untuk ruang publik, tapi tanpa kompromi. Contoh tanpa komprominya gini lah Pak ya, saya nggak tahu apakah studinya ada. Dari kita menafsirkan tidak ada. Misalnya, saya bilang tadi bahwa ini adalah tempat yang sangat sensitif terhadap kemacetan. Nah, kemudian, apa sih perlunya 600 atau tempat parkir disiapkan di basement 2? Bayangkan basement 2 Pak, jauh di bawah sana. Seurgen apa itu perlu? Ketiga, bahwa pemerintah pusat sudah menghibahkan angkutan umum massal yang sampai, saya nggak tahu masih gratis apa nggak sekarang, yang sekarang kosong melompong Pak. Sampai di situ keluar 2 PP Pak, tentang percepatan pembangunan SDG tadi Pak. Ada 2 perpres, 1 permen tentang percepatan ini juga SDG. Yang semuanya mengutamakan bahwa selamatkan bumi ini, bahwa emisi sudah sangat berbahaya, maka gunakanlah angkutan umum massal. Ini semua kebijakan pemegang kebijakan tadi harus memperhatikan itu. Ini malah dibangun lagi tempat parkir, masih mengidolakan parkir mobil pribadi, yang ini sangat kontraproduktif dengan program zero emisi 2030. Ini pancing lagi parkir ke tempat yang paling rawan Pak. Ke tempat yang paling rawan. Kedua, untuk keselamatan kita sibuk, bengkel aja udah mulai tunjukkan ini kalau jalur penyelamatan segala macam. Bagaimana basement kita lantai 2, tempat parkir dan tempat pertemuan. Bayangkan Pak nanti, kenapa orang tidak berani di bawah? Kenapa? Karena menyelamatkan diri Pak, untuk desain yang berlatar belakang keselamatan. Misalnya pintu Pak, pintu itu harusnya bukaannya keluar Pak, bukan ke dalam. Kita kan semua pintu ke dalam. Itu kontraproduktif dengan penyelamatan Pak. Kenapa? Karena ketika terjadi apa-apa di dalam, kita nolaknya keluar, payah Pak. Kan gitu. Nah ini malah bangunan di bawah, ketika ada apa-apa, orang kan mau naik ke atas lebih sulit daripada turun Pak. Makanya gedung-gedung yang potensi bencananya tinggi, itu nggak berani di bawah Pak. Kecuali menyimpan harta karun misalnya ya. Itu bolehlah, karena nggak mudah orang ambil. Ya. Ini malah di bawah. Bayangkan, pertama saya ngomong bahwa bundaran 8 kita ini sangat sensitif terhadap kemacetan. 1. Kedua, parkir kita basement 2, Pak. Yang dampaknya juga nggak kita tahu. Padahal semua, termasuk bengkel Pak Sahabat juga periksa. Pasti ada bagaimana jalur emergensi ya, kira-kira gitu kan. Nah, ini malah dibuat di situ lagi.